Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Haidir dengan NIM 23 OSP 002. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah mesin listrik dengan dosen pengampu Taufik Mukhtar STMT. Saya akan menjelaskan materi atau pokok pembahasan. Yang pertama, pembagian mesin listrik. Mesin listrik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu mesin listrik statis. Contohnya adalah transformator atau trafo yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level lainnya tanpa mengubah bentuk energi dari listrik ke mekanik. Trafo terdiri dari trafo step up dan trafo step down yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sesuai kebutuhan. Mesin listrik dinamis. Contohnya adalah untuk listrik dan generator. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin atau alat tertentu. Sementara generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, definisi generator listrik. Generator listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan cara induksi elektromagnetik. Proses ini terjadi ketika sebuah konduktor bergerak di dalam medan magnet sehingga menghasilkan aliran listrik. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kerja generator DC. Generator DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang dikemukakan oleh Faraday, di mana perubahan fluks magnetik dalam konduktor menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dalam generator DC. Medan magnet dari stator berinteraksi dengan rotor atau armatur yang berputar sehingga menimbulkan tegangan bolak-balik atau AC. Dalam kumparan armatur, komutator kemudian berfungsi sebagai penyearah mekanis yang mengubah arus AC menjadi arus searah DC. Sementara sikat karbon menghubungkan komutator dengan rangkaian luar untuk memastikan arus mengalir dengan polaritas tetap. Dengan proses ini, generator DC dapat menghasilkan output listrik searah yang stabil, yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengisian baterai, motor listrik, dan tegangan dan sistem tegangan cadangan. Yang selanjutnya nomor 4, pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Elektromagnetik adalah cabang ilmu fisika yang membahas hubungan antara medan listrik dan medan magnet serta interaksi keduanya dengan muatan listrik. Prinsip elektromagnetik menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, dan sebaliknya. Perubahan medan magnet dalam satu konduktor dapat menginduksi arus listrik. Konsep ini dijelaskan dalam hukum-hukum dasar seperti hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik dan hukum Ampere tentang medan magnet akibat arus listrik. Yang kedua, eksitasi. Eksitasi adalah proses pemberian arus listrik ke kumparan medan suatu mesin listrik seperti generator atau motor untuk menciptakan medan magnet yang diperlukan dalam operasinya. Medan magnet ini sangat penting karena memungkinkan terjadinya induksi elektromagnetik yang menghasilkan tegangan atau torsi pada mesin listrik.
Kemudian yang kelima, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Penentuan kutub utara dan selatan pada magnet dapat dilakukan dengan menggunakan kompas. Untuk utara magnet akan menarik kutub selatan kompas, dan kutub selatan magnet akan menarik kutub utara kompas. Secara umum, kutub magnet mengarah ke utara bumi disebut kutub utara magnet, dan yang mengarah ke selatan bumi disebut kutub selatan magnet. Selanjutnya yang keenam, perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Yang pertama, kutub luar. Kutub luar adalah bagian magnet yang berada di ujung-ujungnya dan merupakan tempat medan magnet paling kuat. Pada magnet batang atau magnet U, kutub luar biasanya terletak di kedua ujung magnet, di mana garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kutub luar berperan dalam interaksi magnet dengan benda lain, seperti menarik benda logam atau berinteraksi dengan magnet lain melalui gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Yang kedua, kutub dalam. Kutub dalam adalah bagian magnet yang terdapat di dalam struktur material magnet itu sendiri secara fisik. Secara fisik, kutub dalam tidak terlihat dan tidak memiliki medan magnet sekuat kutub luar. Namun, secara konsep, kutub dalam berperan dalam penyusunan domain-domain magnetik yang menentukan arah medan magnet suatu benda. Pada elektromagnet, kutub dalam terbentuk di dalam inti besi yang membantu memperkuat medan magnet di sekelilingnya. Yang terakhir, 7 hubungan besaran pada magnet. Yang pertama, medan magnet B. Besaran yang menunjukkan kekuatan dan arah medan magnet. Satuannya SI-nya adalah Tesla atau T. Yang kedua, gaya magnet atau F. Gaya yang bekerja pada suatu benda bermuatan listrik atau konduktor yang berada dalam medan magnet. Besaran ini tergantung pada medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat konduktor yang berada dalam medan. Flux magnet. Jumlah total medan magnet yang melalui suatu area. Besaran ini dapat dihitung dengan mengalihkan medan magnet dengan luas area yang dilalui medan magnet. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.